Shalom, perkenalkan, saya Adventi DR Pelokila. Di sini saya mempresentasikan materi manajemen keuangan, dan ini adalah ujian akhir semester manajemen keuangan. Di sini terdapat 5 materi yang akan saya jelaskan. Meskipun penyampaian materinya sangat singkat, namun saya harap teman-teman bisa dimengerti. Oke, baik. Jadi sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu obligasi. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Di sini juga ada siapa penerbit obligasi. Penerbit obligasi yang pertama adalah pemerintah pusat, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah daerah, yang keempat perusahaan atau pemerintah asing. Kita masuk dalam penilaian obligasi. Dalam penilaian obligasi ini terdapat beberapa. Yang pertama, penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi. Yang kedua, pada penilaian sekuritas atau termasuk obligasi, pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang atau present value. Dengan prinsip ini, nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai intrinsiknya. Nilai atau intrinsik obligasi bisa diestimasi dengan mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai par pada saat jatuh tempo. Kita masih dalam penilaian obligasi. Di sini terdapat rumus. Teman-teman bisa melihat di sini. Dalam hal ini, P sama dengan nilai sekarang obligasi pada saat ini. N sama dengan jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi. CI sama dengan pembayaran kupon untuk obligasi setiap tahunnya. R sama dengan tingkat diskonto yang tepat atau tingkat bunga pasar. PP sama dengan nilai par dari obligasi. Ada 3 tipe obligasi. Yang pertama, obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga premium atau yield to maturity dari premium bonds adalah lebih kecil daripada tingkat kuponnya. Tipe yang kedua adalah obligasi dengan harga lebih rendah daripada nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga diskon. Yield to maturity dari diskon bond adalah lebih besar daripada tingkat kuponnya. Tipe yang ketiga, obligasi dengan harga sama dengan nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga par. Di sini terdapat beberapa contoh. Contoh yang pertama, teman-teman bisa melihat di slide. Ini adalah contoh obligasi XYZ akan jatuh tempo pada 20 tahun mendatang. Obligasi tersebut mempunyai nilai par sebesar 100.000 dan memberikan kupon sebesar 16% per tahun, atau pembayarannya dilakukan 2 kali dalam setahun. Jika diasumsi bahwa tingkat bunga pasar juga sebesar 16%, maka harga obligasi tersebut adalah, teman-teman bisa melihat di sini di slide. Ini ada jawabannya di sini. Kita masih berada dalam contoh yang pertama. Teman-teman bisa melihat di slide.
Di sini juga ada contoh yang kedua, teman-teman bisa melihat. Misalnya dengan menggunakan contoh 1, tetapi tingkat bunga pasar turun menjadi 10%, maka perhitungan harga obligasi adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat di sini. Masih dalam contoh kedua, misalnya tingkat bunga pasar naik menjadi 18%, dengan contoh obligasi yang sama, Anda akan mendapatkan nilai obligasi ini di bawah nilai par. Kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu risiko dan tingkat pengembalian. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan atau manajemen keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu yang pertama tingkat pengambilan atau return, yang kedua risiko atau risk keputusan keuangan tersebut. Aspek yang pertama adalah return. Return atau tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Return juga adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Aspek yang kedua adalah risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko juga adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika. Hubungan risiko dengan return yang diharapkan, hubungan antara risiko dan return merupakan hubungan yang bersifat searah dan linier. Artinya, semakin besar risiko suatu aset, maka semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut dan sebaliknya. Di sini ada contoh soal data probabilitas dan tingkat pengembalian dalam berbagai kondisi ekonomi atas saham X. Kondisi ekonomi baik, probabilitasnya 30%, returnnya 20%. Kondisi ekonomi normal, probabilitasnya 40%, returnnya 18%. Kondisi ekonomi buruk, probabilitasnya 30%, returnnya 15%. Di berapa besar risiko saham X? Di sini teman-teman bisa melihat penyelesaiannya atau jawabannya di sini. Di sini juga ada contoh soal yang kedua dari data periode pengamatan dan tingkat pengembalian atas saham. Periode pertama returnnya 16%, periode kedua returnnya 18%, periode ketiga returnnya 20%, periode keempat returnnya 17%, periode kelima returnnya 21%. Yang ditanya berapa besar risiko saham X? Di slide berikut ini teman-teman bisa melihat jawabannya di sini. Expected return dan variansi. Oke, baik teman-teman, kita masuk dalam materi yang ketiga, yaitu saham dan penilaiannya.
Pengertian saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Imbalan yang bisa diterima investor saham ada 3, yaitu hak kepemilikan, dividen, dan capital gain. Hak-hak investor saham. Yang pertama, hak atau istimewa yang dimiliki investor saham ada 2, yaitu hak kepemilikan atau control of the firm, tercermin dalam voting right yang dimiliki investor. Makin besar kepemilikan, makin besar hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. Yang kedua, preemptive right. Hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Tujuan penilaian saham. Tujuan penilaian saham ini ada 3. Yang pertama, saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Yang kedua, penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Yang ketiga, nilai saham dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Ada 3 tahap analisis fundamental. Yang pertama, analisis ekonomi dan pasar modal. Yang kedua, analisis industri. Yang ketiga, analisis perusahaan. Di slide berikut ini, teman-teman bisa melihat contoh soal sekalian jawabannya di sini. Ada contoh kedua juga di sini. Perusahaan Yeho selama ini membagikan dividen yang jumlahnya berbeda sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Teman-teman bisa membaca dan melihatnya di slide ini. Jawaban dari soal di atas ada di slide ini. Teman-teman bisa melihat. Ini lanjutan dari soal yang kedua tadi, teman-teman bisa melihat. Ini lanjutan jawabannya di sini. Jadi hasil akhirnya itu 6,89 tambah 46,97 sama dengan 53,86. Itu jawaban dari soal kedua. Baik teman-teman, kita masuk dalam materi berikut, yaitu biaya modal perusahaan. Di sini ada aktiva dan pasiva. Biaya modal aset. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Modal dapat dilihat di neraca sisi kanan, hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan.
Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Pentingnya biaya modal. Yang pertama, maksimalisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya atau termasuk biaya modal diminimumkan. Yang kedua, keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan estimasi biaya modal. Yang ketiga, keputusan penting lain seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Teman-teman bisa melihat contoh di slide berikut ini. Tuan A akan meminjam uang sebesar 1 juta rupiah dengan bunga 2% per bulan untuk waktu 6 bulan. Biaya administrasi dan biaya lainnya 50.000 rupiah. Jadi teman-teman bisa melihat jawabannya di sini. Fungsi biaya modal. Yang pertama terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman berbeda dengan biaya modal dari modal sendiri. Konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada perhitungan yang pertama, sebelum pajak atau before tax basis perlu disesuaikan dulu dengan pajak sebelum dilakukan perhitungan biaya modal rata-ratanya seperti obligasi. Yang kedua, setelah pajak atau after tax basis. Fungsi yang kedua adalah sebagai discount rate untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan atau rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya modal ini di sini adalah biaya modal yang menyeluruh atau overall cost of capital. Misalnya jika kita menggunakan metode net present value atau profitability untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, maka biaya modal berfungsi sebagai discount rate yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari proceed dan pengeluaran investasi. Biaya hutang atau cost of debt. Biaya hutang sama dengan KD atau yield to maturity. Biaya komponen hutang yang digunakan untuk kalkulasi biaya modal rata-rata terimbang. Dalam perhitungan WACC, kita memakai biaya hutang setelah pajak sama dengan KD kali 1 kurang T, di mana T adalah tarif pajak perusahaan. Ada juga contoh di sini, teman-teman bisa melihat contoh. KD sama dengan 10%, pajak sama dengan 15%. Berapa biaya hutang setelah pajak? 10% kali 1 kurang 15% sama dengan 8,5%. Kita masuk dalam materi terakhir atau penganggaran modal. Penganggaran modal suatu konsep investasi. Yang pertama dikatakan sebagai suatu konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Yang kedua, investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut
dalam jangka waktu yang relatif panjang, serta mengandung resiko. Modal atau kapital menunjukkan aktiva tetap yang digunakan. Budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Periode budget adalah proses menyeluruh atau menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Keseluruhan proses dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana. Jangka waktu pengembalian dana tersebut melebihi 1 tahun. Menurut Tan Lilin, tujuan investasi adalah untuk yang pertama menghasilkan sejumlah uang, yang kedua untuk mendapat kehidupan yang lebih baik atau layak di masa yang akan datang. Pentingnya penganggaran modal. Yang pertama, jangka waktu tertanamnya aset yang lama membuat perusahaan perlu memikirkan sumber dana lain bagi kebutuhan yang lain. Yang kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut dua hal, yaitu yang pertama, bila investasi yang terlampau besar, akibatnya adalah banyak peralatan yang tidak beroperasi. Yang kedua, bila investasi yang terlampau kecil sehingga kekurangan peralatan, akibatnya adalah perusahaan bekerja dengan harga pokok yang terlalu tinggi sehingga mengurangi daya saing. Yang ketiga, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar yang tidak bisa diperoleh dalam jangka waktu yang pendek atau sekaligus, sehingga perlu adanya ketelitian dalam melakukan perhitungan. Yang keempat, kesalahan dalam melakukan perhitungan berarti berakibat panjang sehingga kerugian pasti terjadi. Dalam penganggaran modal atau analisis usulan investasi, ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, menaksir aliran kas dari investasi tersebut. Yang kedua, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Yang ketiga, mengevaluasi investasi tersebut dengan kriteria investasi seperti payback period, NPV, PI, dan IRR. Yang keempat, mengambil keputusan apakah investasi diterima atau tidak. Aspek penting dalam penganggaran modal ada cash flow, think incrementally, opportunity cost, sunk cost, and konsekuensi proyek. Aliran kas dalam investasi ada initial cash flows atau capital outlays, operational cash flow, terminal cash flow. Metode keputusan penganggaran modal ini ada payback period, KMIRR, ke profitability ratio, ke IRR, dan NPV. Payback period atau periode pengambilan. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan, atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas
Jika waktu yang dibutuhkan makin pendek, proposal investasi dianggap makin baik. Kendati pun demikian, kita harus berhati-hati menafsirkan kriteria payback period ini, sebab ada investasi yang baru menguntungkan dalam jangka panjang, lebih besar dari 5 tahun. Yang kedua, merupakan periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali cash outflows dengan cash inflows. Yang ketiga, waktu yang diperlukan agar dana yang ditanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Yang keempat, semakin pendek jangka waktu kembaliannya dana yang diinvestasi, semakin baik suatu investasi. Metode payback period atau PPP merupakan suatu period yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk net yang diperoleh. Teman-teman bisa melihat rumusnya di sini. Rumus menghitung payback period jika cash inflows per tahun tidak sama. Payback period sama dengan N tambah A kurang B kali 1 tahun. C kurang B. Teman-teman bisa melihat rumusnya di sini. Di slide berikut ini saya menampilkan contoh soal yang pertama. PT Semakin Jaya melakukan investor sebesar 45 juta. Jumlah cash inflows per tahun adalah 22.500.000. Maka payback periodnya adalah jawabannya di sini. Seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa melihat sendiri jawabannya di sini. Ini contoh soal yang kedua. Teman-teman bisa melihat PT Jaya Mandiri melakukan investor sebesar $100 pada aset tetap dengan cash inflows-nya adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat soalnya di sini. Di sini diminta untuk hitung payback periodnya. Jawaban dari soal nomor 2 tadi, teman-teman bisa melihat jawabannya di sini. Payback period sama dengan 2 tahun tambah 10.000 kali 12 bulan. Ini ada 30.000 di sini. Payback period sama dengan 2 tahun 4 bulan. Itu payback periodnya 2 tahun 4 bulan. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan ini belum lengkap ya teman-teman, masih kurang banyak, dan saya mohon dari teman-teman untuk memaklumi penjelasan dari saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam.